pagi Pagi, Ibu. Bu Bida. Perkenalkan, nama saya Bida Sudarni ya Bu. Bida yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Setelah saya lihat dari data anak Ibu, apa benar anak Ibu bernama Anaka? Usia 3 tahun. Tadi dengan keluhan hidung kemasukan bunga petesinan Ibu. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pertolongan pertama cedera pada anak Ibu. Biasanya akan memerlukan waktu sekitar 10 menit Ibu. Ibu merasa kelamaan tidak? Oh tidak. Di sini sebelum saya mulai, apakah tempat ibu sudah nyaman? Sudah enak ini Bu. Sudah enak. Kalau sudah merasa nyaman, sudah enak, kita mulai saja Ibu. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari pertolongan pertama Ibu. Pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera yang bisa terjadi pada anak Ibu. Itu salah satunya ada kecelakaan, kemudian tersedak, yang ketiga ada kemasukan benda asing di hidung, yang keempat kemasukan benda di telinga, kemudian yang terakhir ada luka bakar Ibu. Dari kelimanya itu nanti akan saya jelaskan satu persatu Ibu. Yang pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kecelakaan Ibu. Jika jatuh terjadi memar, bisa dikompres dengan air dingin ya Bu, atau air es. Fungsinya untuk apa Ibu? Untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Terus kemudian bisa untuk menghilangkan nyeri. Nyeri dapat diberikan, misalkan terdapat nyeri, bisa diberikan obat anti nyeri Ibu. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan atau di telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak boleh ditunda-tunda ya Bu. Semuanya harus dilakukan serba cepat Bu. Kemudian jika terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya, yaitu dengan cara membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Cairan steril itu apa? Misalkan kalau ada Revanol atau ada infus NaCl, itu bisa dipakai untuk membersihkannya ya Bu. Sedangkan untuk menghentikan perdarahannya bisa dilakukan dengan cara menutup luka itu. Menutup luka dengan kain atau dengan kasa, tetapi itu semua luka harus tertutup semua, tidak boleh ada yang kelihatan Ibu. Dan agak diberi tekanan supaya perdarahannya cepat berhenti gitu ya Bu. Kemudian jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera, perban setiap luka terbuka, balut dan bidai area yang cedera. Bidai itu apa Ibu? Bidai itu semacam papan atau kayu kecil yang lurus, atau bisa dibuat dari kalau nggak ada kayu atau balok atau apa, bisa menggunakan kardus yang tebal itu, terus ditaruh di daerah yang cedera atau patah itu, kemudian ditali ya Bu, supaya fungsinya patahnya tidak kemana-mana dan tetap beraturan gitu ya Bu. Kemudian cari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit gitu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kasus tersedak dengan menggunakan teknik yang pertama Peptus. Peptus ini dengan cara letakkan bayi atau anak dengan posisi tengkurap Bu, dengan kepala posisi lebih rendah. Jadi posisinya gini ya Bu, posisi lebih rendah. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak, misalkan dengan ini 5 kali ya Bu. Setelah 5 kali kok dirasa belum keluar, itu bisa dilakukan dengan Heimlich maneuver, yaitu bila obstruksi masih tetap terjadi
Berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Jadi posisinya begini Bu. Ini diletakkan di antara tulang iga kanan kiri. Posisi anak agak membungkuk, kemudian didorongkan ke belakang supaya apa yang terjadi sejakan tadi bisa keluar ya Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi ibu nanti harus bisa ngulang. Kepalanya begini Bu, di sini di daerah sternum. Sternum itu antara iga kanan kiri, di tengahnya ya Bu. Kemudian lakukan hentakan itu sebanyak 5 kali ya Bu. Dilakukan sebanyak 5 kali. Misalkan masih bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak. Apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan? Mulut anaknya dibuka, misalkan ada benda-benda yang ada di dalam mulut, diambil, ditarik pakai tangan. Itu ya Bu. Jika tidak berhasil, segera bawa anak ke rumah sakit. Kenapa harus segera dibawa ke rumah sakit? Karena kalau benda yang masuk ke mulut yang menyebabkan tersedak itu tidak segera diambil, bisa mengganggu pernapasan sehingga bayi atau anak bisa kesulitan nafas dan bisa meninggal. Itu ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kemasukan benda asing di hidung. Di hidung ya Bu, dengan cara mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, dibawa ke rumah sakit. Kenapa kok dengan benda tumpul? Nanti kalau benda-bendanya agak tajam, agak runcing, misalnya seperti jarum atau apa, itu bisa mengenai gendang-gendang telinga juga, bisa menyebabkan perdarahan pada gendang telinga, akan beresiko gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kemasukan benda asing di telinga ya Bu. Nah, kemasukan benda asing berukuran kecil, cara yang mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan. Ibarat telinga kiri kemasukan benda ya Bu, itu dimiringkan. Kemudian tangan yang satunya menepuk-nepuk begini supaya ini ada dorongan untuk keluar. Begitu ya Bu. Seperti itu. Kemudian bila kemasukan serangga, bisa meneteskan dengan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga tadi ya Bu. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Itu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, bila kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan ya Bu. Misalkan kemasukan kacang atau jagung atau hal-hal lain, itu kalau dikasih air akan semakin mengembang dan akan semakin menutup lubang telinga. Begitu ya Bu. Gitu. Selanjutnya menjelaskan pertolongan pertama pada anak dengan luka bakar itu, yaitu dengan cara mengaliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit di keran itu ya Bu. Jadi kerannya itu dibuka, dialirkan terus supaya bisa mengompres juga luka itu, tapi tidak lama-lama, cukup 10 menit ya Bu. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres yang lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Kenapa kok harus dengan kain yang tidak lengket? Karena nanti kalau air itu bisa kain itu lengket, akan menambah lebarnya luka. Itu ya Bu. Dan pastikan perban atau kain tersebut di daerah ikuti yang luka bakar. Kemudian untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Ambil lidah buaya itu, kemudian dibuka, dibelah, diambil lendirnya, kemudian digosok-gosokkan, itu juga bisa untuk mengompres
luka bakar. Seperti itu ya Bu. Apabila semakin kok luka bakarnya semakin parah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu ya Bu, karena nanti takutnya akan terjadi infeksi dan anak akan merasa kesakitan yang lebih lanjut. Seperti itu ya Bu. Dari penjelasan saya tadi, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan Ibu? Sementara tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya ya Bu. Semoga tidak akan terjadi lagi sama anak Ibu. Selalu sehat ya Ibu. Terima kasih. Ibu Buddha.